Kasih tak kasat mata. Kisah Sunyi dan Hujan. Hidupku cuma bersama impian. Aku ini hamba yang terasing. Di tengah hiruk pikuk sang angkara, hati ini terlalu nyaman dengan sepi. Hamba yang terasing. Aku yang merawatmu sejak kecil tidak pernah menyentuhmu. Lah kok sampai seperti ini? Biru semua. Dan pundak sebelah kirimu sempal. Menurutmu apa yang hendak kau buktikan? Hah? Aku bela-belain jadi babu buat menyekolahkan kamu biar pinter, tapi masih saja goblok. Ingat sama anak. Embun mengomeli kakaknya sambil memandikannya. Dia mengguyur tubuh Sunyi dengan air hangat yang dicampur ramuan obat. Ada marah yang berusaha ditekan sekuat tenaga, namun sekuat apapun dia berusaha menyembunyikan amarahnya tetap saja terlihat sangat jelas. Suaranya sangat halus saat mengomel, tapi amarahnya terpancar jelas dari nada bicaranya. Sementara kedua bola matanya terus berair. Sambil terus meniup ubun-ubun kakaknya, bibirnya terus ngedumal membaca mantra sambil berderai air mata. Sudah, Nduk, jangan menangis terus. Aku nggak apa-apa. Suara Sunyi bergetar mendesis menahan sakit dan perih di sekujur tubuhnya. Jangan bilang nggak apa-apa. 1 detik saja terlambat, muntah darah kamu. Sebelum Embun menyelesaikan kalimatnya dengan satu gerakan yang sangat cepat, dia nyendal, menarik tangan Sunyi dengan gerakan yang sangat cepat. Sunyi refleks berteriak sekeras-kerasnya, tubuhnya langsung berkeringat menahan sakit. Jelas tergambar dalam raut wajahnya rasa sakit yang dia rasakan. Detik selanjutnya, dia tersenyum lega saat Embun memutar-mutar tangan Sunyi dengan gerakan 360 derajat. Sudah, balik ke tempatnya. Kamu harus puasa 41 hari. Duk, sorot mata Sunyi memelas memohon. Tidak usah bantah dan gak boleh nawar. Berpuasalah atau kupaksa. Sunyi menatap mata adiknya, sorot matanya mengibah. Sementara bibirnya keluh tidak mampu berkata sepatah kata pun. Embun berpaling menghindari tatapan Sunyi. Detik selanjutnya, Embun menyelimuti kakaknya dengan handuk, lalu keluar dari kamar mandi. Sunyi menyusul mengekor di belakangnya. Embun membantu Sunyi berpakaian sambil mengoleskan obat di beberapa bagian tubuh yang memar. Duk, tinggallah lebih lama. Aku kan masih kangen. Pinta Sunyi manja, jelas dia sedang merajuk kepada adiknya. Jaga diri baik-baik. Ini yang terakhir loh ya. Aku merawatmu karena hal yang sama. Gak bisa diomongin. Gak usah mengharap bertemu cahelek, cah kemenyek. Suara Embun tegas, jelas sekali. Dia sungguh-sungguh dengan ucapannya. Sunyi menatap adiknya sejenak, kemudian menunduk, tidak berani mengangkat dagu. Ya Nduk, maafin kesalahanku. Jangan bosan merawatku. Ya belajar. Suara Embun menggema memenuhi ruangan. Sunyi mengangkat dagu, celingukan mencari adiknya. Embun sudah tidak ada. Sunyi kebingungan keluar kamar mencari Embun di setiap sudut rumah. Namun Embun telah pun tak berjejak. Sunyi jatuh terduduk di depan pintu rumah, tangisnya pecah. Dia menyesali banyak hal. Dalam hatinya dia bersumpah, aku akan menyelesaikan puasaku, apapun resikonya. Bukan untuk diri sendiri, tapi untuk cah elek dan cah kemenyek. Aku telah diasingkan dan terpaksa berpisah dengan mereka berdua demi keselamatan seluruh anggota keluarga. Ya, karena memang Sunyilah pemicunya. Keluarganya memang keras dalam beberapa hal, bahkan terkesan kejam, apalagi jika sudah mengangkut keselamatan keluarga besar. Sunyi memang hanya seperti perempuan biasa, tapi di dalam tubuhnya tertanam salah satu pusaka milik keluarga yang dipercaya sebagai pagar gaib. Sementara ia sendiri yang sejak anak-anak telah diasingkan dan dititipkan ke sana kemari tidak terlalu memusingkan hal ini.
Dia lebih tertarik kepada ilmu fisika dan matematika daripada mempelajari ilmu yang tidak bisa dinalar. Keluarganya juga membiarkannya karena menurut keluarganya suatu saat Sunyi akan faham dengan sendirinya jika waktunya tiba meski dia tidak belajar. Selama Sunyi dalam keadaan baik-baik saja, semua tidak ada masalah. Dan begitulah, jika terjadi apa-apa maka adiknya Embun yang diutus keluarganya untuk mengurusnya. Kedua kakak beradik ini memang memiliki kedekatan khusus. Keduanya seperti saling tersambung satu sama lain. Mungkin karena rasa sayang yang mendalam antara keduanya. Selain itu, di dalam tubuh Embun ada pusaka yang lain yang tersambung dengan pusaka yang ada di dalam tubuh Sunyi. Sunyi babak belur karena dihajar oleh seseorang yang berada di belahan bumi yang berbeda. Seseorang yang memiliki kekuatan yang maha dahsyat yang ia sendiri tidak menyadarinya. Dan ini yang ketiga kalinya. Saat orang ini marah atau kecewa, maka kekuatannya akan melukai Sunyi tanpa ia sadari. Beberapa bulan lalu, Sunyi juga pernah babak belur seperti ini. Seluruh tubuhnya biru-biru kehitaman memar di sana-sini. Permasalahannya sepele. Dia sedih karena tidak dapat mengatakan perasaannya. Sebagian dari dirinya menghajar Sunyi tanpa ia sadari. Perempuan cantik ini hanya diam. Sambil menangis, dia mengobati sendiri luka-lukanya. Embun yang mengetahui bahwa Sunyi mampu mengatasinya, dia hanya memantau dari jauh. Yang kedua terjadi tidak sampai seminggu setelahnya. Sunyi tidak tahu dengan pasti pemicunya. Waktu itu Sunyi sedang tidur dan saat dia terbangun telah dipeluk oleh Embun. Seluruh tubuhnya seperti diiris-iris. Sunyi mengerang kesakitan persis seperti sapi yang disembelih. Embun memeluknya sambil terus berusaha menenangkannya. Sementara di luar kamarnya terdengar suara gaduh. Suara benda berat sedang diseret seolah sedang dipindahkan. Sunyi juga mendengar suara orang berbincang sangat ramai seperti pasar. Sunyi dicekam ketakutan. Entah mengapa di telinga Sunyi suara gaduh di luar terdengar mengerikan. Ada aura yang sangat hitam mencengkram nyalinya. Ingin rasanya dia berteriak, menyuruh mereka diam, tapi apa daya, Sunyi sendiri masih mengerang-erang, menahan rasa sakit di pelukan Embun. Jika boleh memilih, aku ingin mati saja, rintinya terbata. Shh, tenang Sunyi, kuasai dirimu. Ini hanya ilusi. Ini tidak nyata. Embun terus mengucapkan kata-kata yang sama sambil terus meniup ubun-ubun Sunyi terus dan terus entah berapa lama. Yang Sunyi tahu tubuhnya sangat sakit. Tubuhnya seperti disayat-sayat. Dia juga merasakan isi perutnya seperti mendidih bagai ditusuk-tusuk sembilu. Panas. Tenggorokannya juga terasa penuh, seperti ada benda yang tersangkut. Meronta ingin keluar. Sekuat apapun Sunyi berusaha mengeluarkannya, tetap saja gagal. Sementara kegaduhan di luar kamar juga masih terus berlangsung, seolah mereka sedang berpesta pora atas penderitaan Sunyi. Sesekali terdengar tawa riang mereka, seperti sedang mentertawakannya. Ada suara musik aneh yang juga terdengar, sepertinya mereka sedang menari-nari. Suara musik yang sama sekali tidak Sunyi kenali. Dia belum pernah mendengar suara musik ini sebelumnya. Segala kekacauan dan rasa sakit itu terus berlangsung. Entah berapa lama lagi Sunyi disiksa. Embun terus berusaha menenangkan kakaknya yang masih mengerang kesakitan. Rangannya berpadu dengan suara nafas yang berat seolah ada sesuatu yang menyumbat lehernya. Setiap hembusan nafasnya dibarengi rasa nyeri yang teramat sangat dari dada tembus ke tulang sumsum dan tulang iga. Serasa tulang-tulangnya diremukkan, nafasnya pendek-pendek, tidak bisa bernafas leluasa. Allah, Allah, Allah. Astagfirullah. Susah payah Embun menuntunnya untuk menyebut nama Tuhan, namun tak sepatah kata pun dapat keluar dari mulut Sunyi selain rangannya yang menyayat. Embun terus meniup ubun-ubun kakaknya hingga pagi menjelang. Saat azan subuh berkumandang, kegaduhan di luar kamar tiba-tiba menghilang. Sunyi senyap.
Hanya suara lembut pendingin ruangan memecah kesunyian pagi. Begitu juga rasa sakit yang diderita sunyi perlahan hilang. Namun ada sesuatu yang mengganjal di tenggorokan yang masih menyiksa. Sesuatu dari dalam perutnya pun mendorongnya ingin muntah. Refleks sunyi bangkit. Sempoyongan dia berjalan ke kamar mandi sambil berpegangan di dinding. Dia memuntahkan semua isi perutnya. Makanan yang dimakannya semalam sebelum tidur semua keluar bersama dengan darah segar. Sunyi masih terus muntah-muntah sambil memegangi lehernya. Ada sesuatu yang masih mengganjal di lehernya. Sangat sulit untuk dikeluarkan. Sunyi masih terus berusaha memuntahkannya, serasa ada yang memotong lehernya dan darah segar kembali tumpah dari mulutnya bertubi-tubi hingga akhirnya klotak. Sebuah logam keluar dari mulut Sunyi jatuh ke lantai. Samar-samar dia melihat benda berwarna hitam tergeletak di lantai kamar mandi. Sunyi tidak bisa memastikan dengan jelas apa sesungguhnya. Mungkin pisau atau badik. Kurang jelas, pandangannya mulai kabur, semua seolah bergerak tak beraturan. Detik selanjutnya, tubuhnya limbung dan semuanya menjadi gelap. Sunyi terbangun sore harinya. Sudah ada di pembaringan, berbaring cantik. Tubuhnya diselimuti dengan rapi, pakaiannya juga sudah diganti. Dia merasa sangat nyaman dengan posisi tidurnya. Suara pendingin ruangan terdengar lembut di telinganya. Suhu ruangan juga membuatnya nyaman, seolah memang sudah disesuaikan sedemikian rupa demi kenyamanannya. Sunyi berusaha duduk. Tubuhnya masih terasa sangat lemah, lalu menyapukan pandangan ke seluruh ruangan. Hening. Entah mengapa aku merasakan ada seseorang di sampingku, sedang menungguku di tepi ranjang. Aku mencium aroma tubuh seseorang khas kayu gaharu. Aku juga mendengar dengan jelas detak jantung seseorang, tapi tidak ada siapa-siapa. Batinnya bingung, perlahan dia menuruni ranjang. Kepalanya masih pusing. Ada sesuatu yang terasa nyeri di kepala sebelah kiri. Sunyi merabanya, ada luka di sana, tepat di bagian yang nyeri. Mungkin bekas benturan dengan lantai saat aku limbung. Sunyi berusaha mengingat-ingat apa yang terjadi, namun saat dia berusaha mengingatnya, kepalanya kembali terasa sangat sakit bercampur nyeri. Sunyi melangkah pelan keluar kamar, menyusuri seluruh ruangan, melewati lorong yang menghubungkan kamarnya dengan ruang tamu, dapur, kamar mandi, kamar pembantu. Diperiksanya satu-satu, sepi, tidak ada siapapun di sana. Sementara seseorang dengan aroma tubuh kayu gaharu seperti mengikutinya kemanapun dia melangkah, seolah menguntit di belakangnya. Tak mengapa, aku merasa nyaman dengan kehadirannya. Batin Sunyi. Kini langkah Sunyi menuju ke ruang tamu. Di sana juga sepi, tidak ada siapa-siapa. Akhirnya dia putuskan untuk kembali ke kamar dan lagi-lagi dia celingukan berusaha mencari sosok yang ia yakini mengikutinya. Karena detak jantungnya terdengar sangat jelas, aroma tubuhnya juga sangat jelas dirasakan. Sunyi menggeleng berkali-kali, berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya ilusi karena memang dia tidak melihat siapa-siapa. Saat ia berada di depan pintu kamar, Sunyi menatap ranjangnya. Samar-samar dia mengingat sesuatu. Tenanglah Sunyi, tenanglah. Ini hanya ilusi. Kalimat-kalimat itu kembali terngiang di telinganya. Serta-merta dia merasakan sakit di kepalanya. Sunyi terhuyung lalu berpegangan pada tembok. Ia melangkah perlahan sambil rambatan menuju ranjang. Dia terlihat sangat lega saat bisa mencapai ranjang. Pelan dia membaringkan tubuhnya. Ada damai yang menyelusup di sanubari, sementara seseorang yang dia pikir mengikutinya juga ada di sampingnya menungguinya di tepi ranjang, meski tak terlihat. Detak jantungnya terdengar jelas di telinga Sunyi, bahkan dia mampu merasakannya. Aroma tubuhnya yang seperti kayu gaharu juga tercium jelas. Sunyi memejamkan mata, menikmati aroma dan setiap irama detak jantungnya. Kini Sunyi begitu yakin bahwa seseorang sedang menungguinya. Untuk sesaat Sunyi membeku, jantungnya berdetak tak beraturan. Ada rasa panik, takut, bingung campur aduk menjadi satu. Tanpa bergerak sedikit pun, matanya memindai seluruh ruangan.
Tidak ada siapa-siapa, batinnya. Tapi aroma kayu gaharu kembali menyeruak, memenuhi penciumannya. Detak jantungnya kembali teratapan tak beraturan. Rasanya sakit sekali. Keluhnya sambil memegangi dadanya. Rasa sakitnya tembus ke punggung seolah ingin meremukkan tulang sumsumnya. Matanya terpejam untuk sesaat, berharap rasa sakit itu segera pergi. Tanpa sadar, tubuh Sunyi ngelimpruk, rebahan ke pembaringan. Kini ia tidak ingin memusingkan lagi dia nyata atau tidak nyata. Sunyi begitu lelah. Aku hanya ingin tidur. Saat matanya mulai terpejam, dia mendengar lagu Jawa mulai mengalun manis. Ini baru pertama kali didengarnya. Sunyi seperti terhipnotis, terhanyut dalam setiap alunan nadanya. Suara gamelan beradu dengan suara seseorang yang melantunkan lagu tersebut terdengar sangat indah di telinga Sunyi. Tanpa terasa, ia pun tertidur. Ya, dia memang butuh tidur untuk memulihkan tenaganya. Wajahnya masih pucat pasi tapi terlihat begitu tenang. Tanpa disadarinya, sesosok bayangan mengecup keningnya saat ia sudah terlelap lalu menjauh. Sunyi terlelap dalam tidurnya sepanjang malam. Sementara bayangan itu terus mengawasi, menjaganya dari tempat yang tak terlihat. Paginya saat terbangun, dia mendapati sepucuk surat di dadanya dalam pelukan. Amplop itu berwarna biru muda. Di atas amplop itu tertulis huruf-huruf Jawa kuno. Tercekat, Sunyi memandangi setiap huruf yang tertulis dengan sangat rapi, dengan tulisan tangan. Dia begitu terpesona dengan setiap huruf yang tercetak dengan sangat manis. Huruf-huruf itu diukir dengan tinta emas. Sunyi terus memandanginya tanpa berkedip. Entah mengapa hatinya begitu berbunga meski tidak mengerti maknanya. Tanpa ia sadari, di luar kemampuan nalarnya, huruf-huruf itu bergerak keluar dari amplop dan berjalan mengawang menuju dada Sunyi. Saat huruf-huruf itu menyentuh dadanya tepat di jantungnya, huruf-huruf itu menghilang. Bagai air yang merembes kemudian menghilang, Sunyi merasakan ada yang menyakiti dadanya. Mula-mula hanya cekak-cekit, tapi lama-kelamaan seperti ditusuk-tusuk dengan jarum. Nyeri bercampur panas. Sunyi memegangi dadanya. Dari raut wajahnya tampak jelas dia sedang menahan rasa sakit yang teramat sangat. Makin lama makin menyiksa. Kini matanya mulai berair menahan sakit. Beberapa saat kemudian dia tersungkur ke tempat tidur sambil memegangi dadanya, mulai mengerang kesakitan. Kini yang dia rasakan bukan lagi jarum yang menusuk-nusuk dadanya, tapi bagai bilah pisau yang terus menghujam. Rangan-rangannya semakin melemah hingga akhirnya Sunyi tak bersuara. Bersama dengan suaranya yang menghilang, tubuhnya juga tidak bergerak lagi. Amplop yang dipegangnya masih dalam genggaman, seolah Sunyi tidak ingin melepaskannya. Tulisan Jawa kuno yang terukir dengan tinta emas itu telah lenyap berganti dengan huruf Latin. Dalam amplop itu tertulis Maelang. Seorang wanita datang saat Sunyi tak sadarkan diri. Pertama yang dilakukan adalah memungut amplop dari tangan Sunyi. Wajah ayunya tersenyum culas. Bola matanya mengerling licik seolah puas dengan apa yang baru saja terjadi. Dia membiarkan tubuh Sunyi tanpa berniat menolongnya, lalu dengan ringan berpaling dan pergi begitu saja. Dia tidak pernah tahu bahwa dari tempat yang tidak terlihat, seseorang sedang mengawasinya, menyaksikan semuanya. Wanita ini mengunci pintu kembali sebelum pergi. Dia sengaja melakukannya agar Sunyi berpikir semua yang terjadi hanya mimpi. Setelah wanita ini pergi, sosok bayangan hitam mendekat. Sosoknya kini terlihat lebih nyata. Seorang laki-laki berwajah kalem. Garis wajahnya jelas, memiliki mata teduh seperti hutan hujan. Dia mengangkat tubuh Sunyi, lalu membaringkan di tempat tidur. Darah telah merembes dari dada Sunyi, menembus bajunya di bagian dada tepat di jantungnya. Laki-laki ini tertegun membeku tanpa ekspresi. Wajah kalemnya berubah beku, sorot matanya terlihat kilatan-kilatan kemarahan. Giginya gemeretak menahan amarah. Kedua tangannya mengepal, keringat dingin mulai membasahi tubuhnya. Amarahnya membuncah melihat Sunyi disakiti. Namun
Detik selanjutnya dia juga terlihat kesakitan sambil memegangi dadanya. Ia jatuh tersungkur ke lantai dan tidak bergerak lagi. Sunyi tersadar sebelum laki-laki ini sadar. Dia mendapati dirinya terbaring di tempat tidurnya. Sunyi begitu yakin seseorang telah membaringkannya. Meski sangat lemah, Sunyi berusaha bangkit. Detik selanjutnya, wajahnya terlihat syok dan linglung. Seluruh tubuhnya bersimbah darah mengenai seluruh baju dan spray yang menutup tempat tidurnya. Sunyi masih merasakan nyeri di dadanya, tepat di jantungnya. Linglung dia menyapukan pandangan, mendapati seorang laki-laki yang tidak dikenalnya terkapar tak jauh dari ranjangnya. Refleks Sunyi turun dari ranjang. Dia seperti kembali mendapatkan kesadarannya serta kekuatan melawan rasa nyeri di dadanya. Entah mengapa, Sunyi merasa bahwa dia harus menolong laki-laki itu, bahkan ia melupakan keadaannya sendiri yang bersimbah darah. Pertama yang dilakukan adalah memeriksa urat nadinya. Masih hidup batinnya. Ekspresi Sunyi nampak lega. Lalu Sunyi meletakkan kepalanya di atas dada laki-laki itu. Beberapa lama bibirnya mengukir senyum tipis. Sunyi mengangkat kepala, lalu berjalan ke tempat tidur, mengambil bantal, kemudian menaruh di bawah kepala laki-laki itu sambil mengambil selimut dan menyelimutinya. Senyumnya kembali mengembang. Untuk sesaat dia menatap lekat laki-laki itu. Beberapa saat kemudian, Sunyi berjalan ke kamar mandi, mulai sibuk membersihkan diri. Suara gemericik air mulai terdengar dari kamar mandi. Saat keluar dari kamar mandi, tubuhnya hanya dibalut tanduk. Tanpa Sunyi sadari, laki-laki itu membuka mata. Ia melotot saat mendapati Sunyi keluar dari kamar mandi hanya berbalut tanduk, tapi kemudian ia kembali menutup matanya dan pura-pura masih pingsan. Masih berbalut handuk, Sunyi mulai sibuk membersihkan tempat tidurnya, memasukkan sebuah benda yang terkena darah ke dalam mesin cuci. Beruntung, kasurnya masih terbungkus plastik hingga darah tidak mengenai kasur. Saat dia mengganti pakaian, dia sangat terkejut menyaksikan dada kirinya. Ya, ada tato yang masih menganga. Jelas ini baru dibuat. Tato itu bertuliskan huruf Jawa kuno. Tertegun, Sunyi memperhatikan goresan demi goresan. Ingatannya terbawa kepada kejadian pagi tadi saat ia baru terbangun. Amplop, ucap Sunyi hampir berteriak. Ya, amplop itu di mana? Dia bergegas mematikan mesin cuci. Sunyi mengeluarkan semua isi mesin cuci tapi tidak menemukan apapun. Bekas sobekan kertas yang hancur juga tidak ditemukan. Mestinya amplop itu hancur jika memang ada di antara pakaian dan spray yang kemasukan mesin cuci. Sunyi tampak bingung. Sepersekian detik dia bergegas kembali ke kamarnya. Dia semakin bingung saat mendapati laki-laki yang terkapar tak jauh dari ranjangnya kini sudah tidak ada di sana. Hanya bantal dan selimutnya yang masih ada di sana. Sunyi duduk di ranjangnya, berusaha memahami apa yang sesungguhnya terjadi sejak kemarin. Namun, saat berusaha mengingatnya, kepalanya kembali merasakan nyeri yang teramat sangat. Apa yang sesungguhnya sedang terjadi padaku? Keluhnya. Gusti, apa belum cukup semua penderitaanku? Ada luka dan kepedihan di bola matanya. Kepedihan itu jelas terpancar dari sorot matanya. Ada kilatan-kilatan amarah samar membayang. Setelah duduk lama, Sunyi beranjak, mulai memasang spray, melipat selimut yang tadi dipakaikan kepada laki-laki asing yang terkapar di bawah ranjangnya, lalu menaruh kembali ke tempatnya. Setelah berpakaian, hari itu Sunyi melakukan aktivitasnya seperti biasa. Membersihkan rumah, memasak, lalu mengerjakan beberapa pekerjaan kantor. Hari itu, ia memasak sup ayam kesukaannya, vegetable with chicken yang dicacah lembut. Benar-benar seperti bubur. Dia memang tidak pandai memasak, tapi beberapa menu favoritnya dia lihai membuatnya. Merasa harus mengajari perutnya dulu setelah sejak kemarin tidak terisi apapun. Makanya ia membuat bubur. Selebihnya, dia meminta dokter pribadinya untuk datang memeriksa keadaannya. Dokter mengatakan bahwa dirinya hanya kelelahan dan perlu istirahat. Tentang nyeri di kepalanya, dokter menyarankan untuk scanning, tapi Sunyi menolak.
Selain resep yang diberikan dokter, Sunyi meminta resep untuk tato di dadanya. Dokter agak terkejut saat Sunyi menyebut tato. Wow, ini kejutan besar. Tidak menyangka Anda melakukan hal yang sangat ekstrim. Dokter nampak canggung saat mengatakannya. Sunyi tersipu. Aku juga tidak tahu, Dok. Bagaimana aku bisa melakukannya? Ini sangat sakit. Tapi setelahnya aku merasa nyaman karena aku memang menginginkannya. Saat mengucapkan kalimat terakhir, Sunyi nampak terkejut. Apa benar aku menginginkannya? Batinnya bingung. Tidak apa-apa, asal Anda senang melakukannya. Lagi-lagi Sunyi hanya tersipu mendengar komentar dokter yang tersenyum canggung sambil memberikan resep yang diperlukan Sunyi. Setelahnya dokter berpamitan. Besok saya akan kembali untuk memeriksa keadaan Anda, ucapnya. Baik, Dok. Dokter pun pergi meninggalkan Sunyi yang masih memikirkan apa yang dikatakannya kepada dokter tadi. Aku memang menginginkannya. Itu tidak terdengar seperti diriku. Sunyi terus mengingat kembali amplop itu, di mana dia meletakkannya. Harusnya ada di tempat tidur. Lalu siapa laki-laki itu? Ya, wajah laki-laki itu tiba-tiba membayang dalam ingatan. Kalem tapi pucat pasi. Sayangnya matanya terpejam. Aku ingin sekali menatap matanya. Sunyi tersipu. Detik selanjutnya dia menepuk-nepuk pipinya. Gusti, apa yang terjadi padaku? Keluhnya bingung. Tapi detak jantung laki-laki itu terdengar aneh. 3 kali berdetak, 1 kali berhenti. Tanpa disadari, Sunyi mulai memikirkan laki-laki itu. Dia berusaha mengingat setiap detailnya. Sepertinya dia tinggi. Batinnya, bola mata Sunyi berbinar indah. Dia berjalan mondar-mandir dari ruang tamu ke kamarnya seperti setrikaan. Sejenak, dia melupakan tentang amplop itu. Amplop yang membuat dadanya kesakitan dan seluruh tubuhnya bersimbah darah. Amplop yang telah membuat dadanya tiba-tiba bertato. Ya, tato dengan tulisan Jawa kuno yang sama sekali tidak dia mengerti. Dan kejadian sehari sebelumnya yang membuatnya sakit kepala setiap kali berusaha mengingatnya. Sementara itu, dokter pribadinya rupanya menangkap ada hal aneh yang terjadi padanya. Dokter pribadinya terus memantau keadaannya dan mengajukan beberapa pertanyaan yang menurut Sunyi aneh. Sunyi, apa ada hal yang belum Anda ceritakan? Dokter mengirim pesan singkat melalui aplikasi WhatsApp. Apa sakit kepala Anda masih sering datang? Apa hal ini bukan karena trauma tertentu? Satu pesan lagi muncul di layar handphone dari dokter pribadinya. Sunyi tetap saja bungkam tanpa berniat menjawab pesan singkat dari dokternya. Aku hanya perlu memikirkan jawaban saat besok dokternya datang. Kenapa begitu banyak sekali hal yang terjadi secara tiba-tiba? Ini seperti mimpi buruk. Sayangnya, ini bukan mimpi buruk, tapi kenyataan yang harus dihadapi. Sunyi menghela nafas panjang, berkali-kali berusaha berdamai dengan dirinya. Aku harus istirahat, karena besok aku akan memulai memecah teka-teki ini. Malam itu, Sunyi tidur seperti biasa. Yang pertama-tama dia lakukan keesokan harinya adalah ke ruang bawah tanah. Sunyi yakin ada sebuah buku di ruang bawah tanah yang setidaknya akan memberinya petunjuk tentang tulisan Jawa kuno yang menempel di dadanya. Ruang bawah tanah sangat luas, seluas tempat tinggalnya. Tidak ada kamar, hanya seperti aula. Pada zaman perang, ruangan itu dipakai sebagai ruang perlindungan. Ruangan itu disebut sardap. Jika sudah terdengar sirine tanda bahaya, seluruh pintu dan jendela akan dikunci, lalu membawa semua keperluan ke ruang bawah tanah dan tinggal di sana hingga suasana aman. Namun, sekarang sardap hanya dipakai sebagai gudang dan ruang penyimpanan. Sunyi membongkar satu-satu setiap box yang ada. Setiap box yang ada di situ terbuat dari seng anti karat yang tebalnya 5 inci. Tujuannya adalah untuk melindungi setiap benda yang disimpan agar tetap dalam kondisi baik serta terhindar dari debu. Kenapa aku tidak memberi nama setiap box yang ada di sini? Keluhnya.
Sudah hampir setengah hari dia ada di sana, tapi dia tidak menemukan apa yang dia cari. Capek, lapar, kucel, tidak ada hasil pula. Sunyi mulai menyesali diri, tubuhnya mulai gemetar karena lapar. Dia berniat kembali ke atas untuk sekedar makan dan membersihkan diri. Namun dia sangat terkejut saat menyadari bahwa dia telah terkunci. Pintu ruang bawah tanah tidak bisa dibuka. Sunyi mulai berteriak-teriak histeris sambil menggedor-gedor pintu. Penghuni rumah kan cuma ada aku. Apa gunanya aku berteriak-teriak? Batinnya saat menyadari kesalahannya. Sunyi berpikir keras, keningnya berkerut, bola matanya bergerak tak beraturan. Tidak mungkin pintu tiba-tiba mengunci sendiri. Pasti ada yang menguncinya. Jangan-jangan Sunyi menutup mulutnya. Kakinya tiba-tiba lemas seolah tak bertulang. Jatuh terduduk melimpruk di lantai, mulai menangis ketakutan. Dia terus menangis. Entah berapa lama, tanpa disadarinya dia tertidur kecapean. Sunyi meringkuk di depan pintu. Saat terbangun, dia sudah di tempat tidurnya. Hari telah menjadi gelap. Dia membuka mata, mencoba memahami keadaan, menyapukan pandangan ke seluruh ruangan. Kamarku, bagaimana aku bisa ada di sini? Bukankah aku? Sunyi tidak melanjutkan kalimatnya karena seseorang tiba-tiba memasuki kamarnya. Seseorang berjalan mendekat tanpa. Sunyi tidak melanjutkan kalimatnya karena seseorang tiba-tiba memasuki kamarnya. Seseorang berjalan tanpa ekspresi. Saya datang untuk mengucapkan terima kasih. Saat saya datang, pintu dalam keadaan tidak terkunci. Saya mengetuknya berkali-kali. Entahlah, saya merasa ada yang salah. Jadi saya lancang masuk. Tapi saya tidak menemukan Anda. Saya mencari Anda ke seluruh ruangan, tapi tidak saya temukan. Lalu saya menemukan sebuah pintu yang kuncinya tergantung di pintu. Lalu saya membukanya. Berapa lama aku pingsan? Tanya Sunyi datar. Hampir sepanjang malam, karena ini hampir pagi. Jawab laki-laki itu masih tak kalah datar. Karena Anda sudah bangun, saya mohon diri. Ia meletakkan nampan yang dipegangnya di meja di tepi pembaringan. Nampan yang berisikan air putih serta sebuah buku besar tebal yang di atasnya ada sebuah amplop juga ada dalam nampan itu. Amplop yang bertuliskan Maelang. Sebelum pergi, laki-laki itu berucap, amplop itu telah dicuri, tapi saya berhasil mengambilnya kembali. Sunyi terpaku bingung, tidak tahu mesti menjawab apa. Dan buku itu, saya meyakini yang menjadi penyebab Anda terkurung di ruang bawah tanah. Laki-laki ini langsung membalikkan tubuhnya tanpa menunggu jawaban. Sunyi, dia bergegas ke arah jendela, lalu melompat dari sana. Sunyi terenyak sambil menutup mulutnya. Sunyi refleks meloncat dari tempat tidur, melesat mendekati jendela. Sunyi melongo bingung. Laki-laki ini langsung membalikkan tubuhnya tanpa menunggu jawaban Sunyi. Dia bergegas ke arah jendela, lalu melompat dari sana. Sunyi terenyak sambil menutup mulutnya. Sunyi refleks meloncat dari tempat tidur, melesat mendekati jendela. Sunyi melongo bingung. Laki-laki itu sudah pun tak berjejak. Rupanya dari sini kamu keluar masuk rumahku, batin Sunyi. Ini manusia atau bukan? Bibirnya tersenyum getir. Entah mengapa Sunyi tidak marah dengan ulahnya, malah sedikit lega. Karena tahu bahwa laki-laki itu nyata. Meski Sunyi tidak yakin bahwa dia manusia, masih banyak misteri yang melingkupinya. Apa tujuan sebenarnya dia masuk rumahku? Tatapan Sunyi beralih pada nampan di sampingnya. Lalu meraih amplop, dia tertegun dengan tulisan di atasnya. Bagaimana mungkin huruf-huruf Jawa kuno dari amplop ini berpindah ke tubuhku, lalu membuat tatonya sendiri? Pasti ada kekuatan yang menggerakkannya. Sunyi terlihat berpikir keras. Dan tulisan Maelang adalah sindiran bagi diriku. Istilah itu dipakai keluargaku untuk anggota keluarga yang sengaja dihilangkan. Apa mungkin pengirimnya adalah orang terdekatku? Tapi untuk apa? Tergesa, Sunyi merobek amplop di tangannya, lalu membuka lipatan kertas di dalam amplop itu. Aku telah mengitari seluruh dunia, dan aku telah mengelilingi seluruh alam.
Alam kasat mata dan alam tak kasat mata. Bibirnya mulai membaca isi kertas di tangannya. Sunyi mengernyitkan dahi. Apa maksud dari surat ini? Pasti ada hal lain dari surat ini, batinnya. Mengitari seluruh dunia. Berarti dia orang yang memiliki wawasan yang sangat luas. Alam kasat mata dan alam tak kasat mata. Berarti dia orang yang linue. Karena hanya orang-orang tertentu yang mampu melakukannya. Tapi untuk apa dia mengatakan semua ini? Sunyi terus diam tanpa ekspresi. Dia hanya ingin memperkenalkan dirinya dengan cara serumit ini, serta menyakitiku dengan tatonya. Sunyi masih diam tertegun. Kalimat yang tertera di amplop menunjukkan bahwa dia tahu betul siapa diriku. Sial, umpat Sunyi bingung. Isi dari amplop itu memang telah menyita seluruh perhatiannya hingga dia lupa pada buku besar yang dicarinya di ruang bawah tanah. Buku yang membuatnya terkurung di sana padahal buku itu sudah di sampingnya. Sunyi tersadar saat handphonenya berdering. Handphoneku masih dicas. Pasti laki-laki itu yang melakukannya. Kenapa dia begitu baik? Sunyi masih memikirkan laki-laki itu saat tangannya meraih handphonenya lalu menggeser gambar telepon berwarna biru. Halo? Sunyi, kamu di mana? Aku menelpon kamu sejak kemarin, tapi handphonemu tidak aktif. Aku juga datang ke rumah sesuai janjiku, tapi kau tidak ada di rumah. Apa kau baik-baik saja? Dokter pribadinya berbincang tanpa jeda, suara jelas khawatir. Mohon maaf telah membuatmu khawatir, dokter. Sesungguhnya aku terkurung di ruang bawah tanah. Seperti yang kau tahu, ruang bawah tanah tidak ada sinyal. Hah? Ruang bawah tanah? Iya, dok. Mencari sesuatu yang saya perlukan tapi malah terkunci di sana. Tapi tenang, saya sudah baik-baik saja. Bagaimana kau bisa terkurung? Saya juga kurang tahu, dok. Saat saya hendak keluar, pintunya sudah terkunci. Oke. Aku akan datang secepatnya. Terima kasih, dok. Sambungan terputus. 15 menit kemudian dokter sudah berada di depan pintu. Wajahnya nampak khawatir, tapi saat mendapati bahwa Sunyi baik-baik saja, akhirnya dia tersenyum. Syukurlah kau baik-baik saja. Kemudian dokter mulai memeriksa keadaan Sunyi. Kau tidak apa-apa, hanya kecapean. Tapi di sini dokter tidak jadi melanjutkan kalimatnya. Dia menatap Sunyi tajam. Sunyi tampak canggung. Dok, aku memang menyembunyikan sesuatu darimu. Tapi percayalah, aku bisa menjaga diriku. Kau terkurung di ruang bawah tanah. Lalu kau bilang kau bisa menjaga dirimu. Dokter berusaha menahan emosinya, sesungguhnya dia sudah tidak tahan dengan tingkah Sunyi. Mula-mula kau menonaktifkan semua pengawalmu, lalu memecat kepala rumah tangga, tukang masak dan asisten rumah tangga. Lihat dirimu sekarang. Kau karena aku memang tidak memerlukan mereka semua. Sunyi memotong kalimat dokter pribadinya. Kau sering sakit, tiba-tiba bertato lalu terkurung di ruang bawah tanah. Kau tahu? Kau tahu itu apa artinya? Artinya rumahmu tidak aman. Dokter, please. Sunyi menatap tajam dokter pribadinya. Kau pikir terkurung di ruang bawah tanah itu kebetulan? That is nonsense. Pasti ada seseorang yang menutupnya. Aku yakin. Kau paham maksudku? Maksud dokter? Ada penyusup di rumahku. Exactly. Jangan berlebihan, dok. Aku tidak berlebihan. Itu kenyataan. Keduanya terus saja berdebat. Tidak ada yang mau mengalah. Saat bel rumah berbunyi, keduanya masih berdebat. Sunyi memandang tajam dokter pribadinya penuh tanya. Ya, aku yang memanggilnya. Ucap dokter ketus menanggapi tatapan Sunyi. Memanggilnya? Sunyi menatap tajam dokter pribadinya penuh tanya. Aku meminta seseorang datang untuk mengganti password dari kunci pintu rumahmu dan mengecek security system di rumah ini. Bagaimana bisa ada penyusup dan kita tidak tahu? Ya, karena memang tidak ada penyusup. Sunyi berlari ke pintu lalu membuka pintu. Wajahnya langsung tegang, menatap tidak percaya. Dia seperti melihat hantu. Laki-laki itu berdiri di sana tanpa ekspresi, bahkan terkesan beku. Laki-laki yang dini hari tadi telah keluar dari rumahnya dengan cara melompat dari jendela, kini berdiri beku di depan pintu. Detik selanjutnya, Sunyi berlari ke arah dokter masih ketakutan, sedang jari telunjuknya menunjuk ke arah di mana laki-laki itu berdiri.
Sebelum Sunyi menyelesaikan kalimatnya, dokter pribadinya berlari ke arah pintu lalu terkekeh sambil membawa tamunya masuk. Sementara Sunyi terpaku tidak berkedip menyaksikan kedua laki-laki itu bercengkrama. Mereka tampak akrab. Dokter menjelaskan apa yang ia perlukan setelah sebelumnya menawari minuman. Rupanya laki-laki itu teman sang dokter yang baru beberapa hari datang dari Indonesia. Dada Sunyi terasa sesak menyaksikan keduanya. Jadi hantu ini nyata manusia. Sekarang dia ada di depanku, sedang membetulkan security system di rumahku. Sunyi tampak linglung. Atau jangan-jangan ini akal-akalan dokterku yang sengaja mengirimnya kemarin. Sial. Sunyi menutup mulutnya dengan telapak tangan kanannya. Tanpa sadar dia berteriak mengumpat. Kedua laki-laki yang berada tak jauh darinya serempak menoleh. Sunyi pura-pura cuek seolah tidak terjadi apa-apa. Keduanya menatap Sunyi sebentar lalu kembali melanjutkan aktivitasnya. Ketika laki-laki itu menyelesaikan pekerjaannya, ia pun langsung berpamitan. Sunyi terlihat lega. Namun ia menatap marah kepada dokter pribadinya. Tanpa berucap sepatah kata pun dia berlalu lalu menutup pintu kamarnya. Dokter pribadinya mengetuk pintu berkali-kali, namun Sunyi tidak menghiraukannya. Samar dia mendengar dokter pribadinya berkata, "Oke, aku tinggalkan resep obatmu di depan pintu, sekaligus password baru untuk pintu rumah." Lalu hening. Tapi sebentar kemudian, Sunyi kembali mendengar suara dokter pribadinya berucap, "Kau juga sudah aman jika ingin melakukan sesuatu di ruang bawah tanah." Sunyi hanya membeku di tempatnya. Dia sangat membenci dirinya sendiri. Ya, saat ini Sunyi merasa kembali diawasi oleh kamera, termasuk di dalam kamar pribadinya. Sunyi berdiri di jendela mengintip dari sana. Di pos jaga juga telah ada seseorang. Masih dia yang bertugas mengawasiku. Jelas ada kesal dalam sorot matanya. Tidak cukupkah dengan mengasingkanku? Mereka masih membuatku hidup seperti di dalam penjara. Sunyi marah sekali terhadap keadaan. Masih jelas dalam ingatan Sunyi saat ibunya bercerita. Suara ibu yang lembut kembali terngiang di telinganya. Ibu bercerita sambil membelai rambut Sunyi menjadi dongeng sebelum tidur. "Kamu itu lahir kalungan usus. Kamu juga lahir tidak menangis. Semua mengira kamu lahir mati, tapi dukun bayi yang menolongmu yakin kamu lahir hidup. Kau dijungkir di atas sumur oleh dukun bayi sambil diciprati air panas, lalu dipukuli pantatmu. Bapakmu duduk semedi memohon pada Tuhan agar Tuhan mengizinkannya ngemong awakmu. Ibu hanya bisa menangis sesemukan." Air mata Sunyi mulai mengalir mengingat cerita ibu tentang dirinya saat dilahirkan. "Aku kangen ibu." Refleks bibirnya bergetar berucap kerinduan. "Waktu kau masih bayi merah, kita diungsikan ke Madura karena di sini sedang terjadi geger. Bapakmu takut terjadi apa-apa, jadi kita diungsikan." Lagi-lagi Sunyi seolah mendengar suara ibunya. "Ya, orang-orang di sana sangat baik. Paman dan bibi juga sangat baik. Kami makan nasi jagung kadang saut. Saut adalah ketela pohon yang diparut kasar, namun bibinya selalu membuat nasi putih untuk Sunyi dan ibunya. Dan jika susunya habis, meski tengah malam, sang paman akan pergi ke kota untuk membelinya." Ada sebuah tempat yang sangat disukai Sunyi, yaitu area sumur tempat mereka mandi. Senggotnya nempel di pohon kedondong. Buahnya besar-besar dan manis. Senggot adalah alat tradisional yang dipakai untuk menimba air dari dalam sumur. Umumnya kedondong rasanya asam, tapi entah kenapa kedondong di tempat itu manis. Mungkin karena tanahnya tandus dan udaranya kering. Sunyi terlihat tersenyum. Kenangan itu membuat luka hatinya sedikit membaik. Rasanya aku ingin ke sana sekarang, ucapnya sedih sambil berjalan menuju ranjang. Tanpa sengaja, matanya tertuju pada sebuah buku besar yang ada di atas nampan. Ia berjalan mendekati buku itu lalu meraihnya, kemudian naik ke atas ranjang, meletakkan bantal di punggungnya, duduk selonjoran dan mulai membaca.
Sampul buku itu bertuliskan huruf Jawa kuno yang hurufnya sama persis dengan tato di dadanya. Sunyi menatap huruf demi huruf, tak berkedip. Satu-satunya yang pasti paham adalah ibu. Sorot mata Sunyi terlihat sedih saat mengucapkan kalimatnya. Aku tidak mungkin bisa ke Indonesia dalam situasi seperti ini, ucapnya lirih, lalu dibukanya buku di tangannya. Di halaman pertama tertulis, aku telah mengitari seluruh dunia dan telah mengitari seluruh alam. Alam kasat mata dan tak kasat mata. Mata Sunyi terbelalak. Dia tidak percaya dengan apa yang dibacanya. Tergesa, dia membuka lembar selanjutnya. Matanya nanar memandang lembar selanjutnya. Jelas ada ekspresi haru di sorot matanya. Buku itu ditulis dengan tinta hitam dalam dua huruf yang berbeda, huruf Jawa kuno dan Arapegon. Sunyi mulai kembali membaca. Dia memang tidak paham huruf Jawa kuno, tapi dia paham huruf Arapegon. Sejak dia belajar bicara hingga usia 13 tahun, dia diajari bapak bahasa Arab termasuk Arapegon, karena umumnya buku yang dipelajarinya berbahasa Arab tanpa makna, dan biasanya bapak memaknainya dengan Arapegon. Bapak memperkenalkan 4 bahasa sekaligus saat dia belajar bicara. Bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Arab, dan bahasa Indonesia. Tulisan Arapegon ini sangat halus, seperti tulisan Bapak. Mata Sunyi mulai berkaca-kaca, air matanya jatuh di sudut matanya saat ia sadar di ujung kanan bawah ada sebuah tanda tangan. Tanda tangan yang sangat dikenalinya, ya, tanda tangan Bapak. Dia langsung menutup buku itu, dipeluknya buku itu erat lalu menangis terseduh. Seperti anak kecil, dia meraung-raung dalam tangisnya, bahunya sampai tergoncang karenanya. Pengawal di pos jaga menatap bingung layar monitor di hadapannya tanpa disadarinya sesosok bayangan hitam juga sedang menangis hingga bahunya tergoncang tanpa suara dari tempat yang tidak terlihat. Dia berjongkok sambil memegangi dadanya tepat di jantungnya. Hari ini, seperti saran adiknya, Sunyi memulai puasa. Tiba-tiba ia mengalami demam yang sangat tinggi. Tubuhnya seperti terbakar hingga mengalami kejang. Dia juga sulit bernafas. Kepalanya seperti sedang dibentur-benturkan ke tembok. Sekujur tubuhnya seperti disayat-sayat dengan pisau. Telapak kakinya seolah ditusuk-tusuk pisau. Sunyi meraung-raung kesakitan hingga ia berguling-guling. Tanpa sadar, Sunyi terjatuh dari pembaringan. Antara sadar dan tidak, Sunyi merasakan seseorang meraih tubuhnya, menggendongnya. Sunyi dibaringkan di tempat tidur, lalu diberi suntikan. Sunyi meyakini obat yang disuntikan itu adalah obat penenang, juga painkiller. Pelan-pelan rasa sakitnya menghilang, meski sesak di dadanya masih terasa. Dia mulai merasa sangat mengantuk. Tanpa sadar dia pun tertidur. Seseorang merapikan selimutnya, lalu menghidupkan pendingin ruangan, disetting senyaman mungkin, disesuaikan dengan tubuh Sunyi. Wajahnya orang ini beku tanpa ekspresi. Bola matanya yang teduh beku sedingin hutan hujan, seperti sebuah hutan di kawasan tropis yang selalu ada hujan sepanjang tahun. Dingin tapi selalu meneduhkan. Dia duduk di samping ranjang. Matanya tidak sedetik pun berpaling dari Sunyi, seolah Sunyi adalah pemandangan terindah. Aku telah membaca seluruh perjalananmu. Kau wanita yang sangat istimewa. Batinnya, bibirnya mengukir senyum tipis. Bola matanya berbinar indah. Wajahnya yang selalu tenang menjadi pelengkap bagi keindahan bola matanya. Aku bersumpah akan mengeluarkanmu dari neraka yang melingkupimu. Kan kuserahkan detak jantungku agar aku bisa merasakan apa yang kau rasakan, bisa merasakan sakit dan deritamu. Saat dia menyelesaikan kalimat, betapa dia sangat terkejut. Aku hanya perempuan biasa yang ingin diperlakukan biasa-biasa saja. Dia langsung berdiri, wajahnya seperti melihat hantu saat menyadari bahwa Sunyi masih lelap dalam tidurnya. Dia kembali duduk sambil memegangi dadanya, kembali tidak berkedip memandangi perempuan di hadapannya. Apa mungkin aku ada di dalam mimpinya? Dan dia mampu mendengar apa yang kubatin. Wajah bekunya tanpa merenung.
Aku ingin bertanya kepada dunia, apa itu cinta? Jika kau hanya memiliki air mata dan luka, aku ingin berlari dan mengumpat padanya. Apakah yang kurasa ini cinta? Tapi kenapa yang kuberikan hanyalah luka? Demi Tuhan, aku sangat ingin hidup di mana hanya ada aku dan kau. Tanpa sadar ia berbisik lembut, mengungkapkan semua yang ada dipendam di dalam dadanya. Cinta adalah senyum dan tangismu, duka dan penderitaanmu, rasa sepimu, angkuhmu. Cinta adalah detak jantungmu yang istimewa. Cintaku bukan untuk mengasingkanmu, tapi cintaku akan mencipta senyummu, merangkai kebahagiaanmu bersamanya. Bukan kita berdua. Laki-laki itu kembali tersentak. Kalimat demi kalimat terdengar lembut di telinganya. Tapi mata sunyi masih tertutup. Jelas ada senyum mengambang di wajah ayunya yang masih pucat. Hah? Bukan kita berdua. Laki-laki itu langsung berdiri. Lagi-lagi dia seperti melihat hantu, menatap sunyi. Rupanya terlalu banyak yang tidak ku ketahui tentangmu, termasuk caramu menyembunyikan kemampuanmu. Secepat mungkin ia ingin pergi dari tempat itu, tapi saat melihat sunyi masih tertidur pulas, lagi-lagi dia kembali duduk. Kenapa kau berbicara padaku saat kau sedang tidur? Wajah tenangnya sedikit gusar kali ini. Dia kembali menatap sunyi tak berkedip. Kali ini sunyi tidak menjawab. Wajahnya terlihat mengukir senyum, namun masih lelap dalam tidurnya. Terbaring lemah tak berdaya. Wajahnya pucat pasi. Laki-laki berwajah teduh masih menungguinya ketika dokter datang. Apa yang terjadi padanya? Ucapnya penuh selidik. Aku tidak tahu. Aku berlari masuk ke rumah saat mendengar ia berteriak histeris. Saat aku sampai di kamarnya, dia sedang meraung-raung berguling-guling menahan rasa sakit. Aku menyuntikkan obat penenang dan painkiller untuk meringankan rasa sakitnya. Aku tidak tega menyaksikan dia berguling-guling sambil menangis. Dokter mendekat, hendak meletakkan telapak tangan di kening sunyi, tapi tiba-tiba ia mengerang kesakitan. Tangannya telah dipuntir oleh laki-laki itu. "Hujan! Apa yang kau lakukan?" bentaknya. Matanya menatap tajam ke arah laki-laki yang ternyata bernama Hujan. "Cukup!" bentak Hujan garang. "Takkan kubiarkan lagi kau menyiksanya." Dokter tampak terkejut. "Aku membayarmu memang untuk melindunginya, tapi bukan untuk mengabaikan perintahku," balas dokter tak kalah garang. Dalam satu gerakan tak terduga, dokter menendang Hujan hingga tersungkur. Hujan langsung bangkit dan memasang kuda-kuda. Keduanya saling menatap tajam. Dengan tatapan membunuh, ruangan itu berubah mencekam. Dokter yang biasanya terlihat tenang kini menampakkan wajah aslinya. Begitupun laki-laki itu. Aura kemarahan mereka berdua benar-benar mengerikan. Hening. Tidak ada satupun yang bergerak, hanya saling menatap tajam penuh kebencian. Sunyi yang baru saja tersadar menatap bingung pada dua laki-laki yang sedang saling menatap penuh amarah dan kebencian. "Apa kalian sedang berkelahi?" Refleks keduanya menoleh ke arah Sunyi, lalu mengudar kuda-kuda dan tersenyum canggung. Dokter melangkah mendekati Sunyi. Begitu juga laki-laki itu. Keduanya tampak canggung. Entahlah, kenapa aku tiba-tiba merasa terancam saat dokter mendekat. Ada aura yang sangat hitam tiba-tiba mengoar mencengkram nyaliku. Sunyi menatap bingung ke arah dokter pribadinya. Jelas tergambar kecemasan dalam sorot matanya. "Aku akan memeriksa keadaanmu," ucap dokter sambil tersenyum, tapi Sunyi refleks beringsut menjauh. "Aku sudah gak apa-apa kok," ucapnya lirih menatap dokter pribadinya dengan tatapan yang sulit diartikan. "Kau kenapa, Sunyi? Kau takut padaku?" tanya dokter. Ada seringai culas yang muncul sekilas dan itu membuat Sunyi ngeri. "Enggak, aku gak takut padamu. Bisa minta tolong bawa tamuku pergi dari kamarku," ucap Sunyi gemetar. Untuk sesaat dokter ragu-ragu, tapi kemudian dia ngeloyor meninggalkan kamar Sunyi sambil memberi isyarat kepada Hujan untuk mengikutinya. Hujan pun ngeloyor mengekor di belakang dokter. Esok harinya, Hujan datang ke rumah Sunyi sebagai tamu. Ia menjelaskan siapa dirinya. Hujan adalah orang suruhan dokter untuk melindungi Sunyi. Tapi justru dari situ Hujan secara tidak sengaja menemukan kebusukan dokter. Dokter adalah salah satu orang yang mengincar pusaka yang ada di tubuh Sunyi. Tadinya
Hujan tidak ingin ikut campur, tapi hujan jatuh hati pada Sunyi. Amplop itu adalah surat rahasia yang dikirim keluarga Sunyi untuk melindunginya, tapi diketahui oleh Hujan, lalu Hujan membocorkan hal ini pada dokter. Dokter mengirim perempuan yang memiliki ilmu hitam untuk menyakiti Sunyi. Perempuan yang datang saat Sunyi membuka amplop itu adalah orang suruhan dokter. Perempuan itu berpikir Sunyi sudah tewas saat Sunyi terkapar bersimbah darah. Untung Hujan datang menyelamatkannya. Hujan juga memberikan sebuah benda yang terbuat dari baja berbentuk seperti ujung tombak kepada Sunyi. Ini saya temukan di kamar mandi saat aku menemukanmu pingsan di sana, tergeletak di lantai tak jauh darimu, ucap Hujan menjelaskan. Aku juga minta maaf karena beberapa kali aku menyakitimu. Tanpa sadar aku sudah jatuh hati padamu, jauh sebelum aku bertemu denganmu. Aku sering melihatmu di sekitarku. Aku bahkan sampai tidak dapat membedakan kau ini ilusi atau nyata, karena tidak tahan aku mengamuk. Sunyi hanya menatap Hujan dengan tatapan beku, sementara Hujan menatap Sunyi dengan sorot penyesalan. Dokter dinonaktifkan oleh Sunyi dan tak lagi memiliki akses untuk mendekatinya. Sejak saat itu, dokter tidak pernah muncul di rumah Sunyi. Begitupun Hujan. Sunyi juga menonaktifkan security di rumahnya. Dia menjalani hari-hari seperti biasa, ke kantor dan menghabiskan waktu luangnya untuk membaca dan menulis. Hujan terus menjaga Sunyi dari tempat yang tak terlihat. Sunyi pun menjadi lebih waspada dan mulai berlatih membentengi diri. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Nasura 2101. Wah, selalu keren ya kata-katanya, dan ini unik, dan kembali lagi nih salah satu kisah kesukaan saya itu tentang, tapi kita coba ini dulu ya, kita coba bedah kisah ya, biar tidak ada miss. Jadi kisah ini adalah tentang kekasih tak kasat mata, tapi ini bukan makhluk gaib ya. Jadi benar-benar antara manusia dengan manusia, dan kisah ini adalah kisah nyata, based on true story, dan benar-benar terjadi. Bahkan sampai saat ini masih berlangsung kisahnya ya, kisah asmaranya. Jadi memang saya pribadi pernah mendengar ya, dan pernah ada teman saya juga yang sama seperti ini. Jadi menjalin hubungan dengan seseorang, tapi tanpa pernah bertemu, dan kayak mereka benar-benar berkenalannya itu di dunia yang tidak kasat mata, dan ini terjadi. Memang sulit untuk dipercaya ya, mungkin sebagian besar orang. Pada awalnya saya juga kurang ini, tapi setelah coba berkomunikasi ya ini. Tapi kembali lagi, Nasura bisa menuliskannya, menuangkannya ke dalam tulisan itu dengan sangat baik dan keren banget. Sekali lagi Nasura, ditunggu lagi kisah-kisah yang luar biasanya. Jadi buat teman-teman juga semoga terhibur ya dari kisah barusan, terutama para penikmat pecinta horor, dan kita ambil hikmah yang baik-baiknya saja ya, dibuang yang buruk-buruknya. Dan silakan mungkin buat teman-temannya yang punya pendapat lain, yang punya komentar lain tentang kisah yang barusan, silakan bisa dituliskan di kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir di setiap konten-konten kami, yang sudah selalu setia mendukung kami. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu semangat berkarya di setiap harinya. Dan buat teman-teman yang suka dengan kisah barusan, silakan bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong di-share videonya, link videonya ya ke teman-teman yang lain ataupun saudara-saudaranya agar juga merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang baru bergabung atau mungkin sudah bergabung lama tapi lupa ya, belum diklik tombol merah subscribe-nya, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Di setiap malamnya untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang berdasarkan dari kisah nyata, yang diangkat dari pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa dikirimkan ke nomor telepon yang ada di bawah sini, dan bebas ya
Dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, audio, jadi senyamannya teman-teman aja. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan, kami harap mohon bersabar ya, karena memang harus ada proses penggarapan terlebih dahulu. Di akhir kata, saya Ilo, mohon maaf apabila dalam pembawaan kisah barusan ada kesalahan saya dalam berkata-kata, ataupun ada kata-kata saya yang salah, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.